sudah ada meluncur angka, di situ tertulis angka biasanya dinafkahi sekian. Waktu dia belum menikah, tapi setelah menikah kok saya tidak pernah dikasih sama sekali. Atau setelah menikah kok jumlahnya jadi sekian, gitu ya. Nah, itu perlu diobrolkan. Dan memang sih terkadang anak gak mau jujur sama orang tua, takut orang tuanya kepikiran. Tapi hei anak-anak, alangkah baiknya jujur dengan orang tua, biar orang tua tidak salah tempat. Karena ada dosanya juga loh kalau orang tua tuh terlalu menuntut anak. Itu ya juga dosa. Tapi padahal orang tua gak ngerti keadaan anak sesungguhnya. Yang penting ada teh kui ngirim aku nafkahi aku setiap tanggal 1 semene tadi kakek. Tapi kok sekarang sejak punya istri nggak pernah nafkahi lagi. Ini lagi yang disalahin istrinya, yang disalahin anaknya. Nanti ada pertengkaran sengit. Nah, nanti ada praduga-praduga yang membuat tidak nyaman dan sebagainya. Nah, alangkah bahagianya kalau terjalin komunikasi dengan indah. Mungkin anak pengen kelihatan hebat, gak mau ngaku kalau dia kurang gitu sama orang tuanya. Ya, itu sih pilihan anak juga sih. Cuman kan katanya kalau bisa jujur lebih baik, komunikasi lebih baik gitu ya. Insya Allah begitu sih ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin opini yang ini kurang pas gitu ya. Tetapi kan kita harus selalu melihat tujuan kita, cari bekal yang banyak. Lalu ngobrol. Karena kan banyak sekali ya masalah ya, nggak cuma antar kita, orang tua, masih dengan sosialisasi dengan lingkungan dan sekitarnya gitu ya. Jadi kalau tidak diselesaikan tuntas dengan ngobrol dari hati ke hati, cuma dipendem aja, nanti jadi bom waktu yang gak sehat. Mas Gar mana Yanti? Mas Gar itu habis mandi, maam, bermain. Yanti nanti pas Ramadan bikin video masakan buat buka puasa dan sahur. Ini Mbak Dea seru ya. Jadi menurut mama-mama gimana nih? Menurut mbak-mbak gimana nih yang sudah hadir di sini? Boleh loh, kita tuh saling ngobrol dua sisi loh ini. Enggak Yanti, kalau menurut aku begini gitu ya. Saya punya pandangan lain yang kalau begini menurut Yanti gimana? Menurut mama-mama yang lain gimana? Nah gitu tuh asik tuh. Tapi kalau menurut Yanti tadi ya seperti itu. Yang penting komunikasi. Dan kita harus sadar ya bahwa setiap jam, setiap hari, setiap bulan itu pasti ada sesuatu yang berubah. Ya jelas lah ya, kita sekarang masih sehat. Kita sudah memohon kesehatan, tidak taunya 2 hari lagi sakit. Atau nanti malam gak ada gitu ya, udah dipanggil Tuhan. Nah maka dari itu kita yang luwes aja, acur acer. Anaknya sudah menikah, Duk, gimana nih? Biasanya kan setiap bulan ngirimin rumah nih, memberi nafkah kepada orang tua nih. Kalau sekarang sudah punya istri dan anak, gimana? Apakah masih tetap bisa ngirimi seperti sebelum menikah? Ataukah ada perubahan gitu? Kebetulan anaknya tenang mah, tenang pak. Dengan menikahnya saya kan siap. Jadi kirimannya ke mama papa tetap. Dan
kalau ada nanti di tengah jalan ada perubahan, ekonomi saya diberi cobaan A, B, C, nanti saya kabari mama papa, gitu kan? Atau maaf ya mama papa, gitu ya, belum bisa ngasih seperti yang waktu dulu karena saya masih berjuang dengan istri dan anak. Nah, itu lebih baik tadi dibicarakan kan, jadi bisa tahu. Terus keluarga tadi mama papanya orang tuanya yang biasanya dinafkahi tadi juga udah harus siap-siap nih. Oh iya ya, anak saya sudah menikah. Beri doa karena dia baru menuju perjuangan berikutnya. Jadi kita sukseskan rumah tangganya juga dengan doa kita, jangan sampai terbebani oleh kita. Gitu sayang. Tadi masih ada di sini nggak yang katanya udah 13 tahun pacaran, tetapi belum bisa menikah juga karena terhalang beda keyakinan? Itu pun harus dikomunikasikan dengan jelas. Jadi memang ya dari kemarin kita ngobrol itu ya, memang harus ke komunikasi. Kembali lagi ke komunikasi. Karena insya Allah dengan komunikasi kita akan lebih terarah, jelas. Daripada main tebak-tebakan ya kan, mending ngomong langsung aja, gimana sih? Lagi-lagi komunikasi yang iya benar sekali, lagi-lagi komunikasi. Itu pun juga sangat berlaku kan bagi kita nih ya, kita yang misalnya dengan anak nih, nggak usah gengsi ya, nggak usah gengsi sayang, karena memang solusinya ya komunikasi tadi. Memang tidak semua orang berani melakukan komunikasi karena takut kecewa. Tapi kan sebenarnya kecewanya itu terarah gitu dan bisa terobati karena cekrol gitu. Kalau kita nggak komunikasi, kita cuma nebak-nebak aja, mungkin gini ya, ih jangan-jangan begini, emang ya mantu aku tuh emang kurang ini deh, gara-gara dia gini, nebak-nebak sendiri, diolah alik sendiri, diribetin sendiri. Kayaknya lucu nggak sih kalau orang tuanya masih begitu? Memojokkan mantunya, memojokkan anaknya, terus pertumbuhannya cucunya gimana dong? Kan gitu kan? Perjuangan orang hidup itu ya kan gak ada selesainya. Iya kan? Aku udah selesai berjuangnya sebagai orang tua. Gak, sebelum kita dipanggil gak ada selesainya. Jadi jangan pernah melawan takdir Tuhan. Capek. Kamu belum selesai, kamu masih saya kasih hidup. Harus berpikir, harus tetap semangat, harus tetap berjuang gitu ya. Udah aku pengen bebas, sudah selesai gini-gini, gak bisa. Masih hidup guys. Gitu kan ya. Nah, itulah hidup. Udah selesai tugas saya, anak saya sudah selesai 1, sudah selesai 2, sudah selesai 3. Ya pastilah nanti setelah itu masih ada lagi, apa lagi ya. Jadi kalau menyelesaikan sesuatu dituntasin sekalian aja. Ya kan? Tadi ada yang
masuk sapa dong yang lebih sepoetikanya begitu. Oh, terima kasih. Emang ada Yangkung ya? Hai Yangkung. Assalamualaikum Yangti, selamat pagi Yangti. Waalaikumsalam Mbak Eraza. Ini juga kalau komunikasi kita nggak lancar, Yangti sama Yangkung juga pasti banyak pusing ya kan. Makanya ini kita Yangti sendiri pun dengan Yangkung nih gitu ya kan selalu berupaya untuk tetap lancar berkomunikasi. Yangti live pagi ini juga alhamdulillah dengan komunikasi yang lancar. Yangkung, Yangti live pagi temanya begini Yangkung support begini begini gitu ya. Jadi tetap bahagia gitu ya. Yes, nyanyi dok Yangti. Oke, nyanyi juga. Yangti juga mau nyanyi tipis-tipis nih pagi hari ini. Nanti sampai jam 10 ya Yangti live-nya ya. Mbak Dwi Noviani, I love you too. Mohon maaf saya sering LDR, kuncinya hanya komunikasi dan saling terbuka. Nah tuh Mama Silvi tuh usia pernikahannya dengan suami sudah 25 tahun lebih ya Mami Silvi ya. Pagi Yangti, Yangkung kemana Yangti? Yangkung ada tuh. Seger mata pagi-pagi lihat Yangti. Aduh terima kasih banyak. Tuh Mami Selfie itu LDR dengan pernikahannya usianya sudah 25 tahun. Dan beliau itu LDR karena suaminya prajurit harus bertugas, tidak selalu bisa bersama. Kiat-kiatnya juga perlu loh kita tahu. Tadi sudah dibilang komunikasi, saling terbuka. Iya kan? Karena memang apalagi LDR ya cobaannya besar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada alat komunikasi yang canggih sehingga bisa lebih lancar ya kan. Pingin bukti benar-benar lagi kerja, video call bisa. Iya kan, share lokasi saat ini ada di mana gitu kan. Betul. Pokoknya kita jangan lupa tujuan kita ya Mama. Kalau kita tujuannya mau bahagia, ya kita upayakan bahagia itu. Dan sudah kayaknya harga mati ya kalau komunikasi dalam sebuah hubungan. Yes, bener banget. Masya Allah ilmu parenting keluarga pagi ini. Mbak Tristan, sebenarnya ini lebih ke ngobrol asik bareng Yangti, iya kan? Mas Gar mana Yangti? Mas Garnya sedang bermain. Tadi sudah sarapan, sudah ngemil. Yangti gimana kalau mertuanya nggak paham? Kalau nggak dikasih bulanan langsung sakit.
Mbak Vivi Sinda 04. Apakah sudah pernah ngobrol Mbak Vivi sama suami dan sama mertua? Sudah pernah ngobrol belum terkait hal itu? Emang sih kalau diobrolin rasanya kayak sensitif gitu ya. Tetapi kita harus mengumpulkan nyali, punya keberanian untuk ngobrol, tetapi kita punya tujuannya jelas, menyelesaikan masalah tanpa masalah, menyelesaikan masalah dengan tidak ada huru hara, menyelesaikan masalah yang terbaik, ketemu titik tengah. Memang sih kadang si titik A tidak puas, titik B tidak puas, tapi ketemu, gak apa-apa lah, saling menahan dikit. Toh itu hanya menyelaraskannya kan hanya sebentar, nanti kalau sudah berjalan pasti nyaman lagi. Papa Mas Gar sudah sampai belum Yangti? Belum. Nyanyi ya sedikit ya. Mas Gar mainnya sama siapa Yangti gitu ya? Mas Gar mainnya sama mamanya, sama onatnya, sama encusnya, sama banyak ya kalau di sini ya. Tahu nggak? Kalau hidup itu penuh cinta, itu insya Allah semuanya aman gitu ya. Kita nyanyi sebuah lagu cinta yuk.